Nasdem, saya berserta dengan seluruh kolegial yang ada di sini menerima kunjungan kehormatan dari para sahabat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lebih khusus lagi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI kita, sekaligus Ketua DPP Partai PDIP, Mbak Puan Maharani. Kunjungan ini adalah merupakan satu kunjungan silaturahmi, tapi tidak terbatas hanya sekedar berbicara hal-hal yang suasana kekinian, tapi juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas dalam perspektif pandangan strategi mengelola perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Dan ini amat sangat kami syukurin dengan penuh rasa kegembiraan hati, suasana pertemuan yang penuh dengan keterbukaan, tidak ada yang tertutupin satu sama lain, bahkan bisa saling memberikan pandangan, koreksi, yang semuanya adalah dimaksudkan untuk saling memperkuat sinergitas yang sudah terjadi, agar lebih hebat dan lebih kuat lagi, untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kemaslahatan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Jadi dalam hal ini, saya dan Mbak Puan tadi mempunyai suatu pemikiran dan kesamaan untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjutin dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja, untuk ke depan. Hal yang paling mendasar adalah semuanya ingin mempersiapkan, menyongsong kehadiran daripada pemilihan umum tahun 2024 dengan suasana optimisme dan bangun kesadaran masyarakat yang semakin matang untuk menjaga proses perjalanan demokrasi itu agar bisa berlangsungnya pemilu itu secara tenang, membahagiakan kita bersama, dan semakin memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Kedua partai inilah partai nasionalis. Amat sangat menyadarin hidup matinya perjalanan negeri ini amat ditentukan sejauh mana kekuatan barisan nasionalisme ini untuk tetap bisa mempertahankan posisi, peran, dan eksistensinya. Tidak hanya untuk 1-2 kali tahapan pemilu ke depan, tapi jauh daripada itu, sepanjang masa dalam perjalanan kehidupan bangsa yang bernama Republik Indonesia ini. Dua hal ini menjadi konsensus bagi kita. Hal-hal lain barangkali kalau saudara mau tanya yang menyangkut satu dan lain hal di luar daripada apa yang saya utarakan, inilah waktunya Mbak Puan Maharani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, yang telah menyambut kami dari PDI Perjuangan dengan hangat dan sangat kekeluargaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa pertemuannya berjalan dengan hangat. Sudahnya saya disuguhi makanan yang enak sekali. Artinya ini bukan cuman pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjamu ponakannya. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama, namun kami bersepakat bahwa bukan pertemuan yang terakhir. Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama, bagaimana kemudian menjalin komunikasi dan sinergi dalam menuju pemilu tahun 2024 sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa berjalan sebagai Republik Indonesia. Tentu saja kami akan menjajaki sehingga nantinya insya Allah kerjasama yang bisa terbangun antara kedua partai ini memang bisa berjalan secara konkret dalam menjalankan cita-cita Bung Karno ke depan. Dan kesepakatan ini atau apa yang kami tadi bicarakan tentu saja semata-mata adalah bagaimana kemudian membangun Indonesia Raya yang sejati-jatinya raya. Artinya kapan kita akan bertanding, kapan akan bersanding,
namun semata-mata adalah untuk kesejahteraan dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat pada Om Surya dan tentu saja seluruh DPP Partai Nasdem yang sudah bisa menerima dengan satu kehangatan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar. Apakah kita buka? Kawan-kawan pasti ada pertanyaan. Silakan. Langsung aja pada Pak Puan. Kalau itu ditanyanya kepada Pak Surya, bukan kepada saya, bukan kepada PDI Perjuangan. Bagaimana pertanyaan jelasnya supaya baik itu apa? Coba ulangin. Pertanyaannya, Pak, Partai Nasdem mendukung Ganjar Pranowo, jadi bagaimana? Oh, Rakernas ya, menempatkan posisi ini Mas Ganjar sebagai bakal calon salah satu dari 3 nama, itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Apa Mbak Puan nih? Cek rupanya ponakan juga nih. Baiklah, ayo kita lihat perkembangan ke depan itu. Artinya masih bisa berubah ya Pak hasil Rakernas dari Nasdem masih bisa. Saya katakan dinamis itu artinya mengutip kembali pepatah lama kuno Inggris, dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi. Memang ada respon positif. Bagaimana? Kalau melihat nama dari Pak Ganjar yang diusung di Rakernas ini, tadi pertemuan dengan Bu Puan seperti apa respon dari PDIP? Apakah ini merestui atau mungkin ada nama lain yang mau diusung oleh PDIP? Kalau saya pribadi subjektifnya nggak boleh melarang Mbak Puan maju. Jadi ada nama baru Pak untuk diusung? Belum, tetapi saya pasti support. Tapi kalau Pak Bu Puan ini termasuk dalam radar Nasdem nggak untuk kemudian di? Udah ketemu begini masa nggak masuk dalam radar? Akan ada Rakernas lagi berarti Pak ya? Belum, itulah kita lihat ke depan ya. Tadi Mbak Puan sudah mengatakan kan, ini pertemuan awal, akan ditindaklanjutin, dilihat. Semuanya tetapi satu hal yang kami komit. Semata-mata adalah untuk kepentingan kebangsaan yang lebih baik. Sesuai dengan penugasan Rakernas, Ketua DPR ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik. Kebetulan kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya deket lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Baik. Ya. Belum sampai ke arah itu. Ya sabarlah, kita lihat aja. Puan, kan selama ini PDI masih belum menentukan arah koalisi. Nah, sedangkan PDI punya tiket sendiri juga dan bisa dianggap juga pada saat menentukan capres dan koalisi bisa mengubah peta koalisi yang ada. Nah, kalau Bu Puan sendiri melihat itu seperti apa? Dinamikanya masih berjalan panjang, hampir kurang lebih 1,5 tahun. Jadi dinamika yang sangat dinamis tadi seperti Pak Surya Paloh sampaikan pasti masih bisa terjadi. Karena bagaimana menjajaki pemikiran, pandangan, kemudian prinsip-prinsip kehidupan dalam berbangsa dan negara itu tentu saja tidak bisa dilakukan hanya hari ini saja. Masih panjang jalan untuk kita kemudian menentukan siapa, bagaimana, dan apa yang akan kita tuju
untuk pasca 2024 Pilpres yang akan datang dan Pileg yang akan datang. Boleh saja kami ini berbeda partai politik, artinya PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Namun kami meyakini bahwa tujuan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem ke depan itu sama, yaitu kami bersepakat pertama untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita Bung Karno, dan yang kedua bagaimana membuat Indonesia, yaitu Indonesia yang raya sejati-jatinya. Bagus. Itu. Kalau nggak ada pesan ya nggak nyampe di sini. Apa pesannya? Ya rahasia. Very good. Baiklah kawan-kawan Ya, semuanya. cukup. Ya. Itu ditanyanya ke istana, bukan di sini. Tanyanya di istana. Ya, ya. Baiklah kawan-kawan semuanya, terima kasih. Terima Selamat sore. kasih. Terima kasih.